Hai murid-murid, Assalamualaikum. Kita sambung kembali pembelajaran kita pada hari ini dalam subjek Pendidikan Jasmani tahun 4, unit 6 mengejar juara tajuk asas balingan. Sebelum itu, murid-murid jangan lupa klik subscribe dan tekan loceng notifikasi agar tidak ketinggalan info pembelajaran terkini. Standar pembelajaran pada hari ini adalah 1.11.1 melontar objek berbentuk spera dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 1.11.2 melempar objek berbentuk leper dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 1.11.3 merejam objek berbentuk rod dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul, dan 2.11.1 menyatakan perkaitan antara ketinggian pelepasan objek dengan jarak semasa melontar, melempar, merejam dan membaling. Murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan tahun 4 muka surat 44 hingga 47 sebagai rujukan utama pembelajaran kita pada kali ini. Murid-murid, di dalam asas balingan terdapat 4 kemahiran asas yang perlu kamu pelajari, yaitu yang pertama, kemahiran melontar, yang kedua, kemahiran melempar, yang ketiga, kemahiran membaling, dan yang terakhir, kemahiran merejam objek pada posisi duduk, melutut, berdiri, dan berdiri dengan rotasi pinggul. Selain daripada itu, kita juga akan membincangkan cara-cara melakukan lontaran berbentuk spera, berbentuk rod, berbentuk leper, dan juga berbentuk spera bertali. Cara-cara di dalam melakukan lontaran objek berbentuk spera ataupun bulat ialah perlu sokong objek spera itu menggunakan jari tengah, jari telunjuk dan juga ibu jari. Yang kedua, tangan yang tidak membaling itu perlu didepangkan untuk mendapatkan keseimbangan. Ekstensi tangan semasa melepaskan objek itu untuk mendapatkan daya yang maksimum. Dan yang terakhir, tangan perlulah ikut lajak lontaran. Murid-murid, sebenarnya cara merejam objek berbentuk rod ini adalah hampir sama dengan cara melontar objek berbentuk spera. Cara yang pertama adalah pegang rod tersebut menggunakan jari tengah, jari telunjuk dan juga ibu jari. Yang kedua, tangan yang tidak memegang rod itu didepangkan untuk mendapatkan keseimbangan. Yang ketiga, ekstensi tangan semasa melepaskan rod itu bagi mendapatkan daya yang maksimum. Dan yang terakhir, tangan perlulah ikut lajak rejaman. Cara melempar objek berbentuk leper ini hampir sama dengan cara melontar objek berbentuk spera, cuma bezanya adalah cara memegang objek itu sahaja, yaitu yang pertama, genggam objek leper dengan menggunakan kesemua jari. Yang kedua, tangan yang tidak melempar itu didepangkan untuk mendapatkan keseimbangan. Yang ketiga, ekstensi tangan ke belakang dan dengan satu lakuan yang pantas, lepaskan alatan itu ke hadapan. Dan yang terakhir, tangan perlulah ikut lajak lemparan. Cara melakukan lontaran objek berbentuk spera bertali ini berbeza sedikit dengan yang lain. Caranya adalah pegang tali menggunakan kedua-dua belah tangan. Yang kedua, ekstensikan tangan ke belakang. Kemudian lepaskan objek bertali itu sekuat mungkin ke hadapan untuk mendapatkan balingan yang jauh. Dan yang terakhir, tangan perlulah ikut lajak. Baiklah murid-murid, seterusnya kita beralih kepada posisi melontar objek berbentuk spera. Terdapat 4 posisi di dalam melakukan lontaran, yaitu yang pertama posisi duduk, yang kedua posisi melutut, yang ketiga posisi berdiri, dan yang terakhir adalah posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Untuk melakukan perbandingan jarak yang dapat dilakukan dalam keempat-empat posisi ini, murid-murid boleh merujuk seperti di dalam gambar. Semasa berada di posisi duduk, jarak yang dapat dihasilkan adalah di kawasan 5 marka sahaja. Manakala jarak yang dapat dilakukan semasa berada di posisi melutut pula adalah jauh sedikit, yaitu di kawasan 10 marka. Jarak dapat dihasilkan semasa berada di posisi berdiri pula adalah lebih jauh sedikit, yaitu di kawasan 20 marka.
Manakala posisi berdiri dengan rotasi pinggul pula dapat menghasilkan jarak yang paling jauh, yaitu di kawasan 30 markah. Murid-murid, posisi merejam objek berbentuk rod sama dengan melontar objek berbentuk sfera tadi, yaitu posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri, dan juga posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Murid-murid boleh melihat seperti di dalam gambar. Posisi duduk dapat menghasilkan jarak yang lebih dekat berbanding dengan posisi berdiri dengan rotasi pinggul yang dapat menghasilkan jarak yang lebih jauh. Murid-murid, posisi melempar objek berbentuk leper juga sama dengan yang lain, yaitu posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri, dan posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Posisi duduk dapat menghasilkan jarak yang paling dekat, manakala posisi berdiri dengan rotasi pinggul dapat menghasilkan jarak yang paling jauh. Begitu juga dengan posisi membaling objek berbentuk sfera bertali, yaitu posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri, dan juga posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Posisi duduk menghasilkan jarak yang paling dekat, manakala posisi berdiri dengan rotasi pinggul pula dapat menghasilkan jarak yang paling jauh di antara posisi yang lain. Murid-murid, kesimpulannya di sini adalah ketinggian sudut pelepasan sesuatu objek dapat menghasilkan jarak lontaran yang lebih jauh. Semakin tinggi sudut pelepasan sesuatu objek itu, maka semakin jauhlah jarak dapat dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah sudut pelepasan sesuatu objek itu, maka semakin dekatlah jarak dapat dihasilkan. Rotasi pinggul juga dapat memainkan peranan penting dalam menghasilkan jarak yang jauh karena ia menghasilkan daya yang lebih kuat ketika melakukan lontaran, lemparan, rejaman maupun balingan sesuatu objek itu. Sekian dan terima kasih. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Yang belum subscribe, sila tekan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info maklumat pembelajaran terkini. Murid-murid jangan bimbang, percuma sahaja tidak dikenakan apa-apa bayaran pun.